Baik, untuk Fatihahnya kita minta Ustaz Muhlisin. Langsung jenengan Ustaz. Lebih berkah insyaallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi sebelum wabarakatuh. memulai pengajian online seperti biasa kita kirim Fatihah kepada eh, penulis, kepada Rasulullah, para sahabat dan juga keluarganya. Dan terkhusus saya meminta para ibu-ibu untuk kesembuhan dan kebaikan bumi saya. Al-hadin ya bikunatin salihah wa ala man asrafuna salihun. Bijal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min at-tahirin. Wa zabil aqramin al-muhtadin wa azwaju tuhratim hayatul mu'minin tabi'in lahum bi ihsan din. Anna Allah yaghfir lahum wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qauli an Amr bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Para ibu jamaah rutinan pengajian online yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram nyampe di hadis ke-24 yang diriwayatkan dari An Amr bin Kharijah. Diriwayatkan dari sahabat Amr bin Kharijah. Ini juga termasuk sahabat yang tidak populer ya. Jadi ada beberapa sahabat itu yang meriwayatkan 1, 2, 3 hadis seperti itu. Tapi semuanya mendapat predikat sahabat dan itu adalah keberuntungan luar biasa karena akan menjadi penyambung langsung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin Kharijah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Amr bin Kharijah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina. Khatabana berkhutbah pada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bimina, di Mina, di kota Mina. Mina itu tempat penyembelih biasanya dan salah satu destinasi manasikul hajj ketika melaksanakan haji itu ada Mina gitu ya. Berkunjung ke Mina. Nah, di Mina ini Rasulullah berkhutbah sehingga sampai sekarang itu disunahkan bagi beberapa tokoh atau beberapa ulama yang biasanya menjadi gayat haji, pengantar haji itu untuk berceramah di Mina karena itu meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mina sendiri pengertian aslinya adalah mengalirnya darah karena Mina itu biasanya tempat menyembelih untuk diat gitu ya, untuk kafarah, untuk bayar kafarah. Jadi beberapa orang yang melakukan kesalahan di dalam haji atau umroh itu kan terkena kafarah, harus bayar kafarah dan kafarahnya berupa menyembelih gitu. Nah itu biasanya disembelihnya
di Mina. Seperti itu ya. Wahwa adapun Nabi ala rahilatihi itu di atas kendaraannya. Rahilah itu kendaraan. Dan itu umum ya, bisa kuda, bisa unta, bisa keledai, atau untuk saat ini ya bisa mobil, bisa sepeda motor, dan semua transportasi itu disebut rahilah. Nah, Nabi berkhutbah itu tidak turun dari tunggangannya, dari ontanya. Walu'abuha, adapun air liur tunggangan Nabi, kendaraan Nabi, yasilu, itu mengalir ala katifi, di atas pundakku. Nah, kemudian hadis ini dijadikan pembenar bahwa lu'ab atau air liur dari hewan yang makul, hewan yang bisa dimakan, hewan yang bisa dimakan itu tidak najis. Dalam pengertian hewan yang bisa dimakan, pokoknya hewan yang dihalalkan oleh syariat, maka air liurnya secara khusus itu tidak menjadi najis. Karena Nabi membiarkan ketika ya. Ini hadis sama yang Ustadz sampaikan sama yang di screen share itu beda, jadi kami bingung. Hadis ke-24. Yang kalau di sini yang wa an Abi Sa'labah al-Hushani wa al-Hushaini. Oh gitu ya. Al-Hushani. Ini setelah Khaybar yang kemarin itu. Coba yang Ibu yang nge-share tadi yang setelah Tadi kata Ustadz Khaybar. Solihin halaman 32, yang betul halaman berapa Ustadz? 2, salah ya. 24 salah. Oh, 24. Oh, 24. Maaf, hadis maaf. nomor 24 halamannya 24. Sebelumnya Halamannya 24. berarti Ibu. Halaman 24. Halamannya saya ini megang syarahnya. Gak tahu kalau di situ. Yang 24. Halaman berapa ya? Ini 9. Halaman Terus 13, 15, 19, 21 udah 3, 24. An Amr bin Kharijah. Betul ya? Amr bin Kharijah. Ini betul. Tapi yang di sini ke-24 wa an Abi Sa'labatil Hushani. Iya. Ini Al-Khusani. 24. Di bawahnya nggak ada An Amr bin. Hadis ke-29. Kalau dalam buku yang Ustaz bagi itu, hadis ke-29 Ustaz. Cuba muka surat 33. Ya. Muka surat 33. Bawah lagi. Mbak Hanik tolong Iya. itu di halaman yang ke-33 katanya. Halaman Coba di-scroll 33. lagi. Ya, Ini, bawah halaman sekali itu kan? 29. Oh iya betul Ustaz. Kalau di sini Hadis hadis ke 29. nomor 29 jadinya. Iya. 29. Di atasnya itu ada cerita Khaybar ya. Iya betul. Yauma Khaybar. Betul Ustaz. Berarti ini begini Bu. Ada beberapa hadis yang sebenarnya nyambung. Itu dianggap satu hadis. Yang di buku yang dipegang saya, yang di kitab saya. Sementara yang di sini, yang di screen ini, berarti setiap ada riwayat dipisah-dipisah sehingga dia angkanya lebih membengkak menjadi 29. Minggu lalu itu Ustadz udah 27 itu udah ya Ustadz ya 27 28 kalau Iya, mungkin. yang di share screen-nya Bu Hani. Betul. Baik, kita lanjut ya.
Nggak apa, ini nggak ada yang salah, cuma salah penomoran saja. Yang di kita karena dianggap ada dua hadis satu tema, maka dianggap satu. Sementara yang muncul di screen ini, yang display di screen ini, karena dianggap dua hadis, maka dipisah. Kira-kira begitu penyebabnya. Oh, oke, baik Baik, Ustaz. kita lanjutkan. An Amr bin Kharijah radhiyallahu taala anhu. Jadi di hadis ini disebutkan tentang perilaku Rasulullah. Nah, dulu kita sudah mempelajari bahwa yang disebut hadis itu tidak melulu perkataan Nabi, tapi juga perbuatan dan juga ketetapan Nabi. Atau Nabi menyaksikan sesuatu, kemudian Nabi ingkar atau Nabi tidak ingkar, itu juga dianggap sebuah hadis. Dan nanti berimplikasi memiliki efek pada hukum tertentu. Nah, di dalam hadis An Amr bin Kharijah ini, dari Amr bin Kharijah ini, Nabi menyaksikan ketika Amr bin Kharijah memegang kendali tunggangan Nabi sementara Nabi ceramah, kemudian air liur tunggangan Nabi itu menetes ke pundak Amr bin Kharijah. Dan Nabi menyaksikan itu, kemudian Nabi tidak memberikan respon apapun. Dalam pengertian, kalau memang Nabi itu dianggap najis, hilang ya suara saya. Iya Ustaz. Ada Pak Ustadz. Oh ya. Kalau memang itu dianggap najis, maka Nabi akan berbicara. Nabi akan memberitahu bahwa air liur tersebut najis. Nah, begitu. Jadi jika Nabi diam, maka sesuatu itu boleh. Seperti itu. Jika Nabi mengingatkan, berarti itu bisa jadi tidak boleh. Tapi ketidakbolehannya itu bisa dua. Bisa jadi level makruh, bisa jadi level haram, seperti itu. Itu ulama nanti yang bisa mengklasifikasi seperti itu ya. Nah, di sini Nabi diam menyaksikan air liur tunggangannya menetes ke pundak Amr bin Kharijah yang sedang memegang tali kendali, seperti itu ya. Maka dari sini ulama kemudian mengambil istimbat, menggali hukum bahwa air liur hewan yang halal atau hewan yang makul yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Dan ini kemudian diperluas, apakah seluruh sesuatu yang muncul dari hewan-hewan tersebut tidak najis? Gak harus air liur, misalkan apa gitu, seperti belek misalkan, mohon maaf, atau apanya kayak gitulah, gak harus air liur. Maka itu kemudian membuat dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan semua sisa-sisa yang muncul atau yang apapun yang muncul dari hewan yang dimakan, maka itu tidak najis. Apapun. Itu mazhabnya Imam Malik dan lebih ringan memang. Apapun, termasuk mohon maaf kotorannya. Kotoran hewan yang makul, yang dimakan, itu tidak najis di dalam mazhab Maliki. Semisal ayam, apa namanya, dia kotor apa, menclok di mana, kemudian mengotori halaman apa, iya, serambi rumah kita, maka itu tidak najis menurut Imam Malik. Pendapat kedua mengatakan enggak.
yang yang kotoran tetap najis, tapi yang seperti di hadis ini lu'at, air liur itu tidak najis, seperti itu. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahahulan, dan menganggap hadis ini sebagai hadis yang sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Jadi seperti itu. Nah, di Mina itu sunnah khutbah sebagaimana Rasulullah khutbah. Kemudian di sini kita bisa mengambil satu istinbat hukum bahwa air liur dari hewan yang dimakan atau air liur dari hewan yang dihalalkan menurut syariat itu tidak najis. Kita lanjut. Wan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyah, membasuh mani. Tsumma yakhruju, kemudian keluar Nabi ila sholati, menuju salat. Fi dzalika tsaubi, di pakaian tersebut. Wa ana, sementara saya anzuruh, melihat saya, ila atharil wuslih, kepada bekas cuciannya, bekas cucian bajunya, gitu ya. Muttafaqun alaih. Nah, di sini ada hadis dari Aisyah lagi, dari Sayyidah Aisyah lagi, seperti yang sering saya katakan, bahwa pentingnya Siti Aisyah dinikahi masih belia, itu memang dikader oleh Nabi sebagai ulama perempuan. Dan banyak sekali riwayat-riwayat penting terkait hukum keluarga itu biasanya melalui jalur Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu adalah mata rantai terpenting di dalam agama Islam. Betapa mulianya Siti Aisyah, dan hanya agama Islam yang bisa memuliakan perempuan hingga sedemikian rupa. Kita tahu peradaban-peradaban sebelum Islam itu menempatkan perempuan kelas 2 di kelas sosial, gitu ya, di bawah laki-laki. Tapi di hadapan, di tengah peradaban Islam, perempuan ini setara. Inna akramakum indallahi atqakum, dan menjadi bagian terpenting dalam membangun sebuah peradaban, karena generasi akan terbentuk baik jika ibunya baik, jika orang tua perempuannya baik, sehingga perempuan itu disebut al-madrasatun ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, Siti Aisyah dinikahi selagi belia itu dimaksudkan untuk memang dikader sebagai ulama perempuan. Tidak seperti tuduhan kaum orientalis barat yang mengatakan bahwa, mohon maaf, Nabi dituduh sebagai pedofil misalnya. Enggak seperti itu. Contohnya seperti hadis yang kita barusan baca ini. Jadi kalau enggak melalui Siti Aisyah, mungkin hadis-hadis semacam ini tidak akan ada. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah SAW mencuci bajunya yang terkena mani, kemudian keluar menuju sholat, gitu ya. Nah, di sini dari hadis ini kemudian kata ulama, terutama di Syafi'iyah, di mazhab Syafi'i, dikatakan bahwa mani itu suci. Mani itu suci. Dan dia menjadi asal usul, sperma itu di antara asal usul penciptaan manusia, sehingga itu dia suci. Makanya Nabi hanya mencuci bekasnya, kemudian menuju sholat.
gitu ya. Dalam pengertian dari sini berarti mani itu suci. Seandainya nggak dicuci pun, nggak dibasuh pun, langsung menuju sholat, ya boleh gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kata-kata mani itu menurut atau sperma itu menurut syariat perlu dipertegas atau perlu diberikan definisi yang tepat gitu ya. Kenapa syariat perlu memberikan ciri khas kepada mani? Dan ini bukan pembahasan yang sepele. Karena ada istilah lain yang disebut dengan wadi dan madi. Mungkin ibu-ibu sudah mendengarnya atau sebagian sudah mendengar, sebagian belum. Nah, di dalam istilah syariat, di dalam istilah fikih itu ada air mani, ada air wadi, dan ada air madi gitu ya. Nah, kapan disebut mani dan kapan disebut wadi, kapan disebut madi, ini menjadi penting karena nanti cara berinteraksinya, cara memperlakukannya juga berbeda. Jika ini mani, maka itu tidak najis, tapi wajib mandi. Jika ini madi atau wadi, maka najis, tapi tidak wajib mandi. Hanya cukup wudhu saja, seperti terkena air kencing gitu ya. Maka para ulama di dalam fikih itu memberikan kriteria-kriteria apa yang disebut mani. Mani itu pertama dia berwarna putih pekat gitu ya. Berwarna putih pekat dengan aroma seperti tepung yang aroma tepung yang mau dibuat roti itu. Itu satu. Kedua, keluarnya itu harus tadafuk kata ulama. Mimma inda fiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib kata Al-Qur'an. Jadi harus tadafuk. Tadafuk itu mohon maaf harus muncrat gitu ya. Keluarnya itu. Enggak biasa saja. Kemudian yang ketiga, dia harus disertai syahwat. Atau keluarnya itu menyebabkan seseorang lemas, futur atau capek gitu ya. Apa namanya? Iya, lemas gitu. Jadi 3 itu ciri khas dari mani gitu ya. Mungkin nanti secara medis juga akan ditambahkan oleh Bu Dokter. Apa memang ada beda kalau di medis antara madi dan wadi gitu ya. Sementara wadi atau madi itu biasanya munculnya berbeda. Dia lebih cair kata ulama fikih, lebih cair, kemudian tidak disertai syahwat, kadang karena kecapean banget gitu habis kerja, kemudian keluar air tersebut dan tidak disertai futur, tidak disertai lemas gitu setelahnya. Nah, ciri-ciri ini di dalam agama itu menjadi penting karena nanti berkaitan dengan cara memperlakukannya, Jika itu mani, maka cara memperlakukannya adalah tidak najis dalam pengertian baju yang terkena itu tidak harus dicuci karena nggak najis. Tapi orangnya itu harus mandi karena dia sudah hadas besar. Sementara kalau yang keluar madi atau wadi, maka dia tidak wajib mandi, tapi baju yang kena itu harus dicuci karena najis, seperti air kencing. Nah, di situ itu mani ya. Thumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb wa an anzur ila asaril ghusli. Tapi ada mazhab yang menajiskannya seperti mazhab Maliki. Nah, jadi di mazhab Maliki dianggap najis kayak gitu. Cuma mazhab Syafi'i ini sepertinya lebih dekat
kepada kebenaran. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan mazhab yang lain karena dalam momen tertentu mungkin mazhab yang lain itu bisa dipraktekkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati. Wali muslimin, dan bagi Imam Muslim, di sini ada riwayat lain dari Imam Muslim. Nah, yang saya maksud tadi perbedaan angka, perbedaan nomor urut itu disebabkan hadis-hadis seperti ini. Jadi ada dua hadis saling terkait, kemudian dikumpulkan dalam satu, seperti itu ya. Wali muslimin laqad kuntuf. Saya, kata Siti Aisyah dalam riwayat Muslim, kalau yang tadi riwayat Bukhari Muslim, yang ini riwayat Muslim sendirian, laqad kuntu afrukuhu. Saya menggaruknya. Berarti kalau yang tadi dicuci oleh Nabi, itu kemungkinan maninya sudah belum kering, itu spermanya belum kering. Tapi yang kedua, riwayat Muslim ini bisa jadi spermanya sudah kering. Sehingga kata Siti Aisyah, laqad kuntu afrukuhu. Saya menggaruknya. Jadi digaruk-garuk gitu ya. Min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farka. Dari baju Nabi secara beneran gitu. Jadi digaruk oleh Siti Aisyah. Berarti sudah membeku, mengering gitu ya. Fayusalla, kemudian Nabi sholat fihi, di baju tersebut. Wafi lafdin, dan dalam satu lafaz, lakon kuntu ahukuhu, sama ahukuhu, afrukuhu, itu maknanya sama, menggaruk-garuk. Jadi sisanya itu digaruk-garuk. Ahukuhu ya bisan, tatkala sudah tidak basah kering. Bithufri, dengan kuku saya, min saubihi, dari baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada riwayat lain yang mengatakan digaruk. Tapi kedua riwayat ini menguatkan mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa memang boleh dibuat sholat. Berarti tidak najis. Imam Malik bagaimana? Ya, Imam Malik mengambil riwayat lain yang mengatakan najis, itu riwayat lain. Tapi memang seperti yang saya katakan tadi, pendapat Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain itu lebih dekat kepada kebenaran gitu ya. Apalagi itu termasuk asal usul dari manusia gitu ya. Baik, jadi kita di sini mengetahui bahwa pembahasan semacam ini di dalam agama Islam termasuk minaddin, termasuk bagian dari agama. Sehingga tidak boleh seorang mengajar kemudian merasa malu untuk menyampaikan pembahasan ini. Karena ini pembahasan penting dan nanti terkait dengan ibadah kita, terkait dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Wa an Abis Samah radhiyallahu taala anhu, an Abis Samhi radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Samhi radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Samhi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalu, dibasuh, min baulil jariyati, dari kencingnya jariyah, kencingnya anak perempuan. Wa yurashu, dan cukup dipercikkan air, min baulil gulami, dari kencingnya bocah atau anak laki-laki, bocah laki-laki. Kenapa dibedakan?
antara bayi perempuan dengan bayi laki-laki. Ada yang mengatakan itu bersifat ta'abudi katanya. Yang disebut ta'abudi itu ya sudah kita taat saja gitu. Gak usah nanya alasan. Gak usah nanya alasannya. Kenapa Nabi membedakan begitu? Tapi ada yang mengatakan bahwa hikmahnya karena anak laki-laki lebih disayang. Sehingga otomatis dia sering dibawa. Maka hukumnya lebih ringan. Cukup dipercikkan air saja. Ada yang mengatakan, oh enggak, bukan karena itu. Tapi karena air seni bayi perempuan itu lebih pekat kayak gitu ya, lebih pekat, lebih pesing mungkin dalam bahasa yang lebih kasar. Sementara air seni laki-laki, anak laki-laki itu tidak demikian. Itu beberapa hal yang bisa diistinbat, digali hukum dari perbedaan tersebut. Tapi pada intinya di sini kemudian ada beberapa cara untuk memperlakukan najis gitu ya. Bahwa bayi yang masih di bawah 2 tahun, seperti yang mungkin di masa lalu kita pernah bahas, bayi di bawah 2 tahun yang masih netek, masih menyusu kepada ibunya, kepada orang tuanya, itu termasuk najisnya najis mukhaffafah. Dan cukup dipercikkan air saja, nggak perlu dibasuh dengan air, cukup dipercikkan itu sudah suci. Jadi yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI itu air seninya, cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan air, nggak perlu disiram seperti itu ya. Tapi di hadis ini dibedakan antara bocah atau bayi laki-laki dengan bayi perempuan seperti itu, dengan hikmah-hikmah yang sudah disebutkan, atau ada yang menyebutnya hanya sekedar ta'abudi. Itu seperti itu. Nah, yang dianggap dengan belum mengkonsumsi apapun selain ASI itu tidak menutup kemungkinan konsumsi sesuatu karena alasan tertentu atau karena kejadian tertentu ya. Seperti misalkan berobat sehingga oleh dokter diberikan obat tertentu, itu kan berarti mengkonsumsi selain ASI. Maka untuk kejadian yang sifatnya aksiden, yang sifatnya hanya pada momen-momen tertentu, itu tidak dianggap. Masih dianggap sebagai anak bayi yang di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi ASI-nya. Belum mengkonsumsi ASI. Kalau anjuran ibu bidan kan biasanya di bawah 6 bulan ya, belum diperbolehkan mengkonsumsi selain ASI. Walaupun kita saksikan orang-orang kampung di masa lalu itu cara membesarkan anaknya berbeda dengan penemuan bidan-bidan. Walaupun belum melewati 6 bulan, tapi sudah macam-macam, sudah dimasukkan macam-macam.
seperti dikasih apa pisang gitu ya, yang kemudian dihaluskan sedemikian rupa, kemudian dimasukkan ke mulutnya secara paksa. Itu saya masih menyaksikan hal-hal seperti itu ya. Nah, di hadis ini dikatakan bahwa cukup apa namanya yurasyu, dipercikkan saja untuk bayi laki-laki dan disiram untuk bayi perempuan dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan. Nah, Abu Samah, sahabat yang disebutkan atau perawi hadis ini hanya meriwayatkan 2 hadis. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa tidak semua sahabat itu meriwayatkan hadis. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang tidak meriwayatkan sama sekali. Karena jumlahnya sahabat seperti yang pernah saya bilang ada sekitar 120.000 hingga Nabi wafat. Baik, kita lanjutkan. Wan Asma binti Abi Bakrin, dan diriwayatkan dari Siti Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Asma ini adalah saudari perempuan Siti Aisyah. Saudari perempuan Siti Aisyah. Dia masuk Islam, orang yang masuk Islam di urutan ke-17. Di urutan ke-17. Yang paling heroik, Siti Asma ini pernah bertaruh nyawa demi Nabi, demi agama Islam ini. Di saat Nabi bersembunyi dan berangkat hijrah ke Madinah, itu kan Nabi sempat bersembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur ini kurir bahasa sekarangnya. Kurir yang mengantar makanan itu adalah Siti Asma binti Abi Bakar. Siti Asma binti Abi Bakar. Nah, Asma ini bertaruh nyawa demi mensuplai makanan ke Nabi dan sahabat Abu Bakar, ayahnya di dalam Gua Thur. Dengan cara apa dan kenapa harus perempuan? Karena perempuan lebih bebas dan tidak dicurigai gitu ya oleh orang kafir Quraisy yang sudah bersiaga 3 hari 3 malam nonstop gitu ya, mencari-cari Nabi dari sudut, dari ujung Mekah ke ujung Mekah gitu ya. Nah, Siti Asma itu adalah suppliernya yang mensuplai makanan dengan cara beliau sembunyikan di dalam kerudungnya. Jadi kerudungnya itu disobek, gitu. Kemudian satunya itu diikatkan ke pinggangnya dan di pinggang disitulah beliau menyimpan roti yang bisa dikonsumsi oleh Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sehingga beliau Siti Asma itu mendapat gelar Dzatun Nitaqaini. Perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Dzatun Nitaqaini. Perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Karena yaitu tadi beliau menyembunyikan makanan, suplai makanan yang mau dikirim ke Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di dalam ikat pinggangnya. Nah, itu Siti Asma. Ini juga sekali lagi mengindikasikan bahwa perjuangan Islam itu melibatkan seluruh komponen masyarakat. Baik itu perempuan, anak-anak, anak muda seperti Sayyidina Ali gitu ya, yang juga rela bertaruh nyawa menempati tempat Rasulullah. Anak ibu-ibu, seluruh elemen masyarakat itu terlibat di dalam perjuangan Islam gitu. Lagi hamil, ini saya belum mendapatkan keterangan
apakah Siti Asma ketika itu sedang hamil atau tidak. Nanti saya pelajari lagi. Nah, jadi yang terpenting itu bahwa perjuangan Islam ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, gitu. Dan setiap orang itu memiliki kesempatan untuk berjuang. Tak peduli sekecil dan sebesar apapun. Kecil dan besar itu di sisi manusia, tapi di sisi Allah semuanya itu azim, besar, gitu. Nah, perjuangan-perjuangan ini kan sekilas hanya ngantar makanan, hanya begini, hanya begini. Jadi kita di dalam berjuang di jalan Allah, di jalan dakwah itu bisa dengan cara tertentu dan bisa dengan kapasitas tertentu, gitu ya. Sesuai kapasitasnya masing-masing. Kalau memang mampunya mensuplai makanan, ya mensuplai makanan. Kalau memang mampunya, ya seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Bisa nyumbang doa, doa. Bisa nyumbang sekecil apapun, nyumbang. Bisa apa misalkan. Seperti itu. Jadi yang terpenting itu adalah aksinya, gitu ya. Tidak penting besar dan kecilnya, gitu ya. Karena besar dan kecil itu relatif dan semuanya nanti dipengaruhi oleh niat dan keikhlasan masing-masing. Itu Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qalah bersabda, fi damil haidih, tentang darah haid, yusibu saubah, yang mengenai baju, tahutuhu, engkau menggaruknya, sumatakrusuhu, kemudian menuangkannya, bil ma'ih, ke dalam air, sumatandahuhu, kemudian membasuhnya, sumatusalli fihi, kemudian sholat di dalamnya. Jadi baju yang terkena darah haid yaitu harus dibersihkan sebersih-bersihnya, semampunya, ya. Kalau memang kemudian tetap membekas, ya tidak masalah. Tapi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah memerintah kita agar betul-betul menggaruk, menuangkan air, kemudian membasuhnya sedemikian rupa, baru kemudian dipakai sholat di sana, gitu ya. Nah, ini juga di sini kita mempelajari satu kata penting di dalam fikih atau dalam agama Islam, yaitu terkait dengan haid, darah haid. Apa sih darah haid itu? Mungkin secara medis nanti ada definisi tersendiri. Tapi saya di sini akan menjelaskan secara syariat bahwa darah haid itu adalah darah yang bersifat alamiah, tabi'ah, di mana dia keluar dari ujung dalam rahim di waktu-waktu tertentu. Di waktu-waktu tertentu. Itu definisi darah haid menurut syariat. Jadi darah alamiah bersifat tabi'i yang keluar dari ujung rahim, dari rahim terdalam di waktu-waktu tertentu. Yang disebut dengan darah haid. Dan ketika seorang perempuan mengalami menstruasi ataupun nifas, maka haram baginya berpuasa, haram baginya bersolat, dan haram baginya memegang mushaf ataupun baca Al-Quran. Itu beberapa hal terkait dengan menstruasi. Kemudian hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Nah, ada keterangan di sini bahwa orang yang pertama kali menstruasi itu adalah ya Siti Hawa, istri Sayyidina Adam alaihissalam. Dan disebutkan di sini yang unik, disebutkan beliau menstruasi pertama itu Yaumuz Thulatsa katanya. Hari Selasa, nggak tahu apa hikmahnya kok sampai sedetail itu gitu ya. Kemudian kita baca hadis terakhir sebelum kita masuk ke sesi diskusi. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qalat Khawlah, berkata Khawlah, salah satu sahabat perempuan ya. Berkata sahabat perempuan yang memiliki nama Khawlah, ya Rasulullah. Beliau bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhhabid damu, kalau darahnya tidak mau hilang, qala, Nabi bersabda, yakfikil ma'u, cukup bagimu menyiramkan air, membasuhnya dengan air, wala yadurruki atharuhu, dan tidak membahayakanmu atharuhu, si bekasnya. Jadi bekasnya enggak apa-apa. Kalau kamu udah usaha terus masih membekas ya enggak masalah. Itulah syariat kita, syariat Islam. Jadi di dalam syariat Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa sesuatu kecuali sesuai kemampuannya. Selama kita mampu untuk membersihkan yang terkena najis, maka kita bersihkan. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa sanaduhu, adapun sanadnya hadis ini dhaifun, adalah dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu beberapa hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin ada yang perlu didiskusikan, diobrolkan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama soal perbedaan mani dan madhi. Ya, mohon maaf, kalau yang madhi itu kan berarti bisa saja muncul ketika, mohon maaf, laki-laki itu terangsang gitu kan ya. Jadi belum sampai klimaks gitu kan. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mohon maaf sekali, kalau seandainya nih Ustadz, misalnya oral seks gitu Ustadz, itu kan artinya kan belum sampai klimaks gitu kan, tapi katakanlah sang istri mempermainkan, bermain dengan kemaluan suaminya gitu kan ya Ustadz. Itu artinya jika seandainya madhi itu keluar dalam proses oral seks itu gitu, apakah artinya harus diludah, jadi harus meludah gitu si perempuan itu, kemudian harus sampai dikumur-kumurkah gitu untuk kayak supaya mulutnya jadi suci gitu. Dan apakah itu artinya dalam mazhab Imam Syafi'i, mungkin saya pernah dengar juga gitu, ada pendapat bahwa seorang ulama ditanya tentang oral seks itu bahwa sebetulnya diperbolehkan gitu, karena dalam Al-Quran juga kan, gaulilah istrimu sesukamu gitu. Hanya saja saya merasa jijik. Nah itu saya tidak tahu pendapat ulama siapa gitu. Cuma mungkin apakah itu ada hubungannya gitu dengan kenapa mungkin Imam Syafi'i itu dibolehkan tapi tidak direkomendasikan karena merasa jijik gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua tentang pipis anak laki-laki yang belum makan ASI, yang belum makan MPASI ya, jadi masih ASI, masih air susu ibu. Tapi dalam ini konteksnya kan memang yang penting kalau misalnya obat itu kan secara aksiden nggak apa-apa karena kebutuhan. Tapi ini Ustadz, saya sempat bertanya juga kan beberapa pertemuan yang lalu tentang vitamin K Ustadz. Ini tuh vitamin K-nya masalahnya 10 minggu gitu Ustadz dikasihnya. Jadi setiap minggu setelah anak bayi baru lahir, nah anak ketiga saya ini dikasihnya tuh selama 10 minggu. Jadi berturut-turut gitu. Apakah itu masih disebut accident gitu? Maksudnya sesuatu yang darurat atau
obat gitu yang dikeluarkan oleh dokter, karena kan sebetulnya itu sifatnya vitamin dan katakanlah tambahan gitu Ustadz, bukan karena sakit. Begitu Ustadz. Pertanyaan keduanya. Baik, Ibu Nida. Pertama terkait dengan wadi ya, ataupun madi yang disebut najis gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang ter apa ya, tatumuh namanya, yang sulit dihindari gitu ya. Sulit dihindari. Seperti bisa jadi yang keluar itu adalah madi atau wadi sebelum keluarnya mani gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi, dan ketika itu terjadi maka itu masuk yang tolerir gitu, yang ditolerir. Jadi karena itu sesuatu yang tidak terhindarkan gitu ya, sesuatu yang tidak terhindarkan. Seperti mohon maaf, misalkan ada pembahasan di fikih itu tentang rutubatul farid dalam bahasa fikihnya. Basah-basahnya eh, basahan basah bagian luar kelamin perempuan ya, mohon maaf. Nah, itu di mazhab kita Syafi'iyah itu najis katanya. Najis gitu. Tapi ketika itu tidak bisa terhindarkan, maka itu disebut masuk yang ma'fu, ma'fu anhu. Kalau di dalam bahasa lainnya itu tidak terhindarkan, itu seperti begini. Seperti dalam kewajiban. Kalau yang tadi kan dalam najis, dalam kewajiban misalkan menutup menutup apa? Menutup pusar itu tidak wajib hukumnya. Tapi karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena itu sangat dekat sekali dengan yang wajib, maka kemudian menjadi wajib. Jadi aurat bagi laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut gitu. Nah, pusar dan lutut itu sebenarnya nggak masuk aurat, nggak masuk aurat. Tapi karena sudah sangat dekat, ya ini masuk ke hadis di Arba'in itu. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang penggembala yang mengembala di batas tanahnya atau di batas rumputnya. Maka itu dikhawatirkan nanti loncat ke rumput tetangga kayak gitu ya. Rumput yang bukan miliknya. Nah, yang ditanyakan oleh ibu tadi itu kan sudah sulit gitu ya untuk membedakan antara ini madi ataukah wadi. Ini sudah sulit. Maka itu kalaupun kita anggap najis, itu kita anggap wadi atau kita anggap madi, maka itu najisnya nanti najis yang ma'fun anhu, najis yang dimaafkan, najis yang ditolerir, tolerir ya. Najis yang dimaafkan, ma'fun anhu. Kemudian berkaitan dengan mohon maaf yang ditanyakan yaitu terkait oral sex gitu ya. Itu memang perdebatan sengit di kalangan ahli fikih gitu ya, di kalangan ahli hukum Islam gitu ya. Tapi kalau kita lihat mutlaknya ayat, maka di ayat itu kan dikatakan faktu harsakum annasyitum. Pergaulilah atau datangilah harsakum. Tanah yang mau ditanami annasyitum.
dari manapun dan kapanpun, gitu ya. Kan ada begitu. Kecuali yang tidak diperbolehkan, kecuali yang dikecualikan seperti ketika haid, ketika apa lagi? Ketika dari belakang itu kan yang dilarang oleh agama kita. Maka fa'tu harsakum annasyi'tum itu kata yang memperbolehkan oral seks, ya boleh gitu. Annasyi'tum. Boleh. Kata yang tidak memperbolehkan itu mempertimbangkan etika saja. Etika. Jadi dari aspek etik itu tidak pantas begitu kata yang tidak memperbolehkan. Tapi kata yang memperbolehkan dia mengambil mutlaknya ayat tadi, annasyi'tum. Kecuali yang ada nasnya. Yang ada nasnya adalah menggauli dari belakang. Yang ada nasnya adalah menggauli saat haid, yang tidak boleh semuanya. Selebihnya ya boleh. Itu menurut yang pro. Yang kontra mengatakan bahwa hal itu laisa min akhlaqil muslimin. Tidak termasuk akhlaknya orang Islam, seperti itu ya. Kemudian berkaitan dengan anak bayi yang mengkonsumsi vitamin. Kalau memang itu berlanjut hingga 3 minggu seperti keterangan tadi, berarti anak tersebut dianggap mengkonsumsi selain ASI. Dianggap mengkonsumsi selain ASI. Karena tidak eksidental ya sifatnya, tapi sudah sesuatu yang berjalan cukup lama, 3 minggu. Maka itu bisa jadi sudah bukan lagi momen, tapi berlangsung lama kan. Nah dari sana maka nanti najisnya itu atau air seninya itu tidak boleh lagi dipercikkan, tapi harus disiram dan dibasuh. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Nida. Ya ini Ustaz ada komentar dari beliau. Vitaminnya sekali, tetapi seminggu sekali Ustaz. Jadi bukan tiap hari. Vitaminnya seminggu sekali, tapi 10 kali. Gimana Tan? Iya, berarti 10 minggu. 10 minggu, setiap minggunya 10 sekali. minggu. Kayaknya enggak ini. Masih Iya. belum dianggap makan Betul. lain Asia. Beda kalau misalnya Kalau kan. saya kira setiap hari gitu dia mengkonsumsi vitamin tersebut. Iya. Enggak ya, Ibu Nida? Iya Ustadz, jadi seminggu sekali dalam 10 minggu. Jadi 10 kali, 10 sachet gitu dalam kotaknya. Walaupun akhirnya saya nggak kasih sih Ustadz, baru 2 kali doang. Gak masalah kan, hukumnya hanya tentang anunya kan, tentang apa? Tentang Najisnya. membasuh dan memercikkan saja, gak masalah sebenarnya. Bukan hal yang besar. Berarti kalau 10 minggu, seminggu sekali itu gak apa-apa, masih tetap dipercikan gitu Ustadz ya? Iya. Ini di luar dari konteks kalau misalnya bayinya dikasih susu formula sampai kenyang dari awal, berarti itu sudah pasti jadi harus dicuci gitu ya Ustadz ya? Iya. Kalau susu Iya, formula betul. kan susu sapi gitu ya? Iya. Baik Ustadz. Iya, Masya Allah. Jazakumullah. Ya, tadi sedikit Ustadz ada penekanan dari tadi yang berkaitan
pertanyaan kedua ya, kalau tidak salah dengar. Ya, mohon maaf yang tadi dibahas itu kalau boleh tidak bolehnya kan tadi Ustadz Manaim sudah menyinggung. Tapi kalau misalnya mengambil pendapat yang boleh dan tahu bahwasannya cairan entah itu wadi ataupun madi itu najis, maka mohon maaf kalau misalnya melakukan oral ya harus dimuntahkan ya, nggak boleh ditelan. Kalau ditelan itu sepakat ulama ya haram. Ya, ada lagi? Monggo yang lain. Ada yang lain? Dimuntahkan saja tapi tidak perlu berkumur-kumur gitu ya, Ustaz? Perlu berkumur. Oh, perlu berkumur-kumur. Baik, Iya. Ustaz. Ya. Jazakumullah khair. Yang lain? Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Monggo Ibu Jumia, Bu Mia ya. Iya Pak Ustadz. Maaf, dulu kan waktu saya masih kecil itu, sebelum sholat itu kan sama ibu itu biasanya diwajibkan untuk istinja dulu ke jeding seperti itu Pak Ustadz. Karena dulu diajarkan katanya kalau yang keputihan itu kan termasuk cairan madi yang najis itu. Tapi setelah di Jepang itu, kalau mau sholat itu biasanya tidak ke jeding dulu, tidak istinja kalau di tempat kerja. Soalnya kalau masih kerja itu kan nggak enak kalau lama-lama Pak. Biasanya kalau malah wudhu yang di sholat duhur itu untuk sholat asar sekalian. Atau biasanya kalau shift malam yang wudhu sholat asarnya untuk sholat maghrib seperti itu. Berarti kalau tidak istinja terlebih dahulu, sholatnya tidak sah ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Soalnya itu ada keputihan seperti itu. Mohon maaf Pak. Ya, monggo silakan. Keputihan itu mirip dengan dengan orang yang memiliki penyakit beser gitu ya. Beser, salisul bol dalam bahasa Arabnya. Selama itu diamankan dengan memakai, mohon maaf, softtek misalkan untuk perempuan, atau laki-laki itu memakai ya diikat gitu. Dia dikasih plastik kemudian diikat, itu ya tidak apa-apa Ibu. Dan memang sunnahnya sebelum mau sholat itu ke kamar mandi dulu. Kalau memang situasinya seperti yang diceritakan barusan oleh Ibu Jumiati, tidak memungkinkan karena waktu yang sangat terbatas, ya sah Ibu, nggak masalah. Gitu mungkin. Terima kasih Pak Gimana Ustadz. Ustaz Muhlisin? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ustaz, Pak, singkat, padat, dan sangat jelas. Ya, sudah cukup. Ya, monggo. Ibu, ada yang disampaikan lagi? Ada Mbak apa Ibu nih? Ibu Dini Angel Syahraini, Masya Allah. Pak Ustadz, mohon, silakan. Afwan, menambahkan yang tadi mungkin tentang keputihan ya Ustadz. Afwan, tapi kan ini ya Ustadz, mohon maaf kalau tidak salah dengar, saya pernah karena nanya-nanya juga jadi cari di YouTube-nya Buya Yahya juga ya kalau tidak salah. Jadi di mazhab Syafi'i itu kan katanya kalau misalnya basahan perempuan itu kalau dari luar saja itu tidak apa-apa, tapi kalau yang lebih dari dalam itu baru disebut keputihan, jadi memang harus disucikan gitu kan ya. Jadi akhirnya saya bertanya lagi ke teman saya yang mungkin nakes gitu ya, tenaga kesehatan, orang dokter gitu. Jadi cara membedakannya adalah kalau yang bagian luar itu kan biasanya bening gitu Ustadz cairannya. Nah, tapi kalau yang bagian dalam itu seperti ingus dari hidung gitu. Jadi lendirnya itu memang lebih tebal
dan berwarna gitu Ustadz. Jadi ketika lendirnya tebal dan berwarna, mungkin apakah lebih baik dibersihkan dulu gitu Ustadz. Terus kalau misalnya seandainya yang tebal dan berwarna itu harus dibersihkan dulu dalam kondisi keadaan seperti Mbak tadi lagi shift gitu ya kerja, boleh nggak pakai tisu basah doang gitu Ustadz? Misalnya tisu basah, habis itu bukan, jadi maksudnya kan ada, mohon maaf, ada panty liner gitu, apa, kan pertama pembalut dulu. Nah, terus pembalutnya dibuka, terus mohon maaf kemaluannya disucikan dengan, tadi tisu basah, lalu pasang pembalut yang baru gitu Ustadz, baru sholat. Karena tidak sempat kan tadi, misalnya tadi tidak sempat ke toilet gitu Ustadz, mohon maaf. Ya, wah ini menarik. Ini baru saya tahu ini ada pembagian seperti itu. Mungkin nanti perlu diperdalam oleh ibu-ibu dokter ini. Iya, Jadi apa ya, pandangan fikih itu mungkin terbatas gitu ya. Ketika apa namanya harus berbagi atau harus mendengar dari beberapa penemuan di lapangan. Dan mungkin untuk menyikapi itu saya perlu baca lagi. Ibu Ana mungkin mau nambah tentang pandangan medis. saya sedikit nambah Ustaz. Tapi Ya, bukan dari silakan. hal saya terkait yang disampaikan oleh Ibu Nida. Intinya begini, Bu. Intinya kalau misalnya apa namanya syukur-syukur yang bukan keputihannya kami ya dan Ustaz Manaim memang terbatas di situ. Kalau misalnya memang beda dan apa namanya taruhlah misalnya keputihan dan itu lumayan banyak misalnya nggak berjeda lah, itu tetap sah-sah saja karena ya kayak orang beser itu kan hukumnya. Adapun perlu disucikan ya tentu lebih baik kalau misalnya apalagi agak ragu ya, itu lebih baik. Dan mohon maaf, penyucian itu bukan dengan justru bukan dengan tisu basah ya, lebih baik dengan, bukan lebih baik, memang dengan tisu yang kering saja, karena kalau dengan tisu basah malah apa namanya menambah kenajisan, menyebar kemana-mana begitu. Jadi dengan tisu yang kering saja. Ya itu dari saya. Tadi ada yang ingin bertanya lagi, monggo Ibu Dokter. Pak Ustadz Mukhlis, maaf izin bertanya lagi Pak. Waktu itu kan saya pernah mendengar ceramahnya Pak Ustadz yang waktu di Kifu itu mengenai sholat yang boleh dijamak. Pak Ustadz kan menjelaskan kalau yang di negara minoritas Muslim bisa dijamak walaupun bukan untuk perjalanan jauh seperti itu. Semisal kalau kan ada beberapa Pak yang perusahaannya itu tidak memperbolehkan untuk sholat di jam kerjanya. Berarti kalau semisal dijamak terus bukan, tapi dalam jangka waktu yang panjang, bukan sehari sebulan, tapi untuk bertahun-tahun seperti itu dijamak terus tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Iya, ya begini Ibu, saya garis bawahi dulu ya bahwasannya di kondisi tertentu. Jadi jangan kemudian misalnya karena ada di negeri minoritas sholatnya dijamak, bukan itu. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya taruhlah di kerjaan gitu. Kemudian kan kalau di fikih biasanya di Imam Syafi'i itu harus keluar dulu dari rumah baru boleh jamak. Kalau di negara-negara tertentu, di tempat-tempat tertentu yang tidak memungkinkan, mungkin ketika perjalanan 2 waktu itu akan hilang, maka boleh jamak. Termasuk misalnya dalam kerja ya, dalam kerja. Cuma kalau harus ada keinginan untuk mencari pekerjaan yang memungkinkan. Itu harus minimal ada di dalam hati, itu harus ada.
Jadi dalam kondisi seperti itu ya nggak apa-apa dijamaah daripada nggak sholat ya. Karena qadha itu terakhir, solusi terakhir. Ya, begitu. Ibu bisa dipaham, Ibu Jumiati? Insya Allah bisa, Pak. Berarti harus ada niatan untuk mencari pekerjaan yang mungkin memperbolehkan untuk sholat tepat waktu seperti itu ya, Pak. Iya, harus ada niatnya. Ada niat Iya. seperti itu. Pak, maaf. Saya itu pernah diceritain sama teman saya itu mustahadroh, tapi dia itu harus membantu keluarganya untuk mencari nafkah seperti itu. Kalau sedang bekerja itu kan tidak bisa melakukan mandi wajib setiap mau sholat. Itu bagaimana ya Pak ya solusinya ya Pak? Selama ini tanpa mandi wajib sholat seperti itu. Istihadhah ya, istihadhah. Mustahadroh. Ya istihadroh. Terkena istihadroh ya. Mustahadhah. Ya, silakan Ustaz Nuaim. Tidak memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan ya gimana lagi? Gak apa-apa Ibu. Tayamum memungkinkan? Iya. Iya kan bisa tayamum. Iya. Berarti kalau mengganti mandi wajib dengan tayamum itu masih perlu untuk wudhu lagi atau tidak, Pak? Nggak perlu. Tidak perlu. Cukup tayamum saja itu. Jadi Sudah kalau pengganti mandi wajib plus wudhunya, Pak. Ya, tapi tidak menghilangkan hadas ya tayamum itu. Artinya ketika sudah ada air maka wajib mandi besar. Wajib besar. Iya. Hanya untuk kebolehan sholat saja. Jadi tayamum itu hanya kayak misalnya kalau tiket sekali pakai aja. Sekali. Iya. Tapi kalau yang mustahadhah itu tetap boleh melakukan hubungan seperti itu kan Pak? Tidak, maksudnya tidak seperti yang haid seperti itu. Iya, kalau istihadhah nggak wajib ya, istihadhah itu nggak wajib mandi. Yang wajib mandi itu nifas sama haid saja. Kalau istihadhah nggak perlu mandi, nggak perlu. Kalau istihadhah. Iya Ibu, saya tadi kepikiran ke nifas. Iya itu tidak wajib mandi. Ya, kalau istihadhah, kalau haid, nah itu wajib tayamum kalau nggak memungkinkan untuk mandi. Saya menambahkan yang tadi Ustaz, yang cuma satu cerita ini di fikih itu. Bagaimana dengan orang yang safar terus itu, perjalanan terus. Apakah itu boleh menjamak terus? Apakah itu juga boleh berbuka puasa terus itu tidak puasa gitu ya. Kan tadi pertanyaannya mirip gitu. Tidak sholat terus gitu ya. Atau apa tadi? Iya. Nah, di fikih itu kasus yang diangkat adalah orang yang tidak memungkinkan bagi dirinya berpuasa. Karena mungkin pekerjaannya berat atau memang dia safar terus. Seperti supir itu kan dia di jalan terus. Nah, itu bagaimana? Nah, di fikih itu ya tetap boleh katanya. Tidak berpuasa, tapi dia harus niat gitu. Jadi ketika waktu bersahur, ya sahur dia. Saya niat puasa besok. Adapun kemudian besoknya nggak berpuasa, ya nggak masalah, nggak dosa maksudnya gitu. Besok ya niat lagi dia. Nah mungkin bagi yang belum menemukan pekerjaan dan pekerjaannya mengikat hingga tidak diperbolehkan sholat, meskipun dengan sembunyi-sembunyi, maka dia harus mengikat hatinya dengan niat semacam itu. Selain niat, terus berusaha ikhtiar mencari pekerjaan yang lain ya. Tapi dia di sela-sela itu terus berniat saya mau sholat setelah ini. Harus begitu. Biasa. Ya Ustadz, silakan Ustadz Munaim, dan nanti ada pertanyaan terakhir ya dari Bu Vivi. Iya, Ibu Vivi ya. Ya, silakan Ustadz Munaim. Apa digabung aja ya sekalian?
digabung apa gimana? Monggo. Ya, silakan Ibu Vivi, biar nanti langsung dijawab. Terima kasih Ustaz. Izin bertanya Ustaz terkait pelaksanaan ibadah haji Ustaz. Hal yang mengurangi pahala ataupun yang tidak boleh dilakukan saat melaksanakan ibadah haji itu sendiri Ustaz. Misalnya pasangan suami istri itu sedang melakukan ibadah haji Ustaz, tapi mereka itu berfoto depan Ka'bah Ustaz, tapi dengan pose bahwa si suaminya ini tuh mencium kening si istri Ustaz. Apakah itu mengurangi pahala dari ibadah haji itu sendiri atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh, silakan Ustaz Naim. Baik. Untuk yang pertama ya, memang sebaiknya itu mengganti gitu ya, karena kan mau pindah sholat ya dari duhur ke asar. Tapi kalau memang tidak memungkinkan dan harus cepat-cepat, ya gak masalah. Tuh, mungkin. Kemudian terkait dengan foto-foto selfie, foto-foto selfie dengan suami dan segala macamnya, itu lebih terkait dengan mengurangi pahala kayaknya. Mengurangi pahala dan tidak ada kafarah di sana itu. Tidak ada kafarah. Kecuali kalau dibarengi dengan apa ya? Dengan syahwat mungkin. Seperti itu. Monggo, Ustaz Muhlisin. Oh iya. Iya, betul. Masya Allah. Ya memang begitu. Wala fusuqa wala jidala fil haji. Kata Allah, wala fusuqa wala jidala fil haji. Jangan melakukan kefasikan ya. Walaupun untuk ciuman, mohon maaf ya, bisa cium kening, itu kan boleh-boleh saja. Cuma ditampakkan di depan umum kan kurang baik ya. Jadi pas haji ya di depan Ka'bah ya kurang baik kayaknya ya. Dan juga bukan etika juga sebenarnya, apalagi di depan Ka'bah. Kalau di hotelnya nggak masalah. Iya. Oh Begitu? begitu Ustaz. Iya. Itu kalau misalnya kan tadi dibilang itu tanpa syahwat gitu. Tapi ini tuh maksudnya bukan ada unsur mau ria atau untuk menampakkannya ke orang lain atau mempostingnya di sosial media Ustaz, tapi kayak lebih untuk mendokumentasikan momen gitu Ustaz. Itu tadi tidak ada apa? Nggak ada kafarah boleh atau bagaimana Ustaz? Ya kalau bolehnya Ibu, ya tetap nggak dosa ya, Tetap nggak dosa ya. Nggak dosa, hanya Tapi saja lebih mengurangi pahala begitu ya Ustaz. iya begitu Ibu. Karena ya bagi beliau misalnya, bagi mereka itu nggak syahwat, tapi bagi yang ngelihat itu mungkin ada ya kurang baik lah, intinya kurang baik. Oh berarti pertanyaannya itu antara mana lebih baik dan tidak baik begitu ya, mungkin lebih tepatnya pertanyaannya gitu ya Ustaz. Kalau dosanya ya nggak dosa kecuali niatnya yang kurang baik ya, agar yang lain termotivasi misalnya, itu nggak boleh. Kalau seperti ini malah dianjurkan Ibu. Ketemu sahabat lama saat haji, kemudian pelukan gitu, dicium, keningnya malah bagus, sunnah Iya. malah. Kan lain konteks ya, beda ya dengan istri atau suami. Oh iya, baik Ustaz. Berarti lebih dianjurkan untuk tidak dilakukan saja begitu ya Ustaz. Tapi tidak ada dosa dan tidak perlu bayar kafarah begitu ya Ustaz. Iya, perlu bayar apa-apa, aman dari situ ya. Ya Maaf Pak Ustaz, Ustadz, saya mau tanya. ada pertanyaan lagi Ustaz. Satu aja. Jadi kan di kaji katakan dibedakan kalau sperma itu dia tidak najis. Kalau maji apa tadi Pak Ustadz yang awal itu
madi itu kan najis ya, kemungkinan memang ada air kencingnya tercampur gitu mungkin kan. Nah kalau tadi Pak Ustadz bilang kan seperti keputihan itu seperti beser, sebenarnya nggak seperti beser mungkin Pak Ustadz ya, karena kalau wanita itu kan lubangnya berbeda ya, kalau pria itu kan lubangnya satu, jadi kayak sperma dan air kencing itu satu saluran keluarnya. Tapi kalau wanita itu kan dia keputihan dari lubang senggama, kalau air kencing itu kan dari depannya gitu ya, dari uretra. Nah itu apakah keputihan itu najis Pak Ustadz? Najis ya tadi ya? Maaf saya kurang nyimak. Ya, keputihan itu najis, Ibu. Iya, Kaidah, keputihan itu najis. ya, kaidah umumnya Ibu, semua benda yang keluar dari, mohon maaf, dari dua jalan itu semuanya najis. Mohon maaf, misalnya yang keluar adalah emas pun tetap najis itu. Karena kaidah semua yang keluar dari itu najis kecuali sperma. Menarik, kurang. Baik Pak Ustadz, jazakumullah khairan. Jadi nggak boleh dipakai juga ya, sekalipun bisa emas karena najis ya. Ya seperti itu, Ibu. Ya saya rasa sudah cukup ya, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah hari ini diskusinya jalan, temanya menarik juga. Ya Ustadz silakan ditutup. Kita cukupkan sampai sini, Ini insya yang Allah. tutup, Ustadz Muhlisin. Ya monggo Ustadz, silakan jenengan satu paket Ustadz, satu paket A. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhlisin dan semua ibu-ibu peserta pesantren online. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat berkah dan bisa mengamalkannya, serta bisa menjadi wasilah untuk kebahagiaan kita, keluarga kita, dan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti biasa kita akan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, takbirna biha jami'al hajat, wa inna biha min jami'is sayyiat. درفنا بها على الدرجات وبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت وعلى آله وسلم بسم كثيرا. اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسأل العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. Baik, kurang lebihnya saya secara pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz. Lahir batin semuanya. Maaf lahir batin. Izin